Vaksin polio sesuai jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia diberikan segera setelah bayi lahir atau pada kunjungan pertama saat kontrol di usia 1-2 minggu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seputar polio dan imunisasi, yuk kita bahas melalui Terka, Tanya Dr. Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Julius Harawastio Hadito, spesialis anak, mitra keluarga Pratama Jati Asih. Sebelumnya kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama datang dari @anggita. Anak saya usia 1,5 bulan dan baru vaksin BCG. Apakah sudah boleh mendapatkan vaksin polio pertama? Vaksin polio sesuai jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia diberikan segera setelah bayi lahir atau pada kunjungan pertama saat kontrol di usia 1-2 minggu. Vaksin polio berikutnya akan diberikan saat usia 2 bulan bersamaan dengan pemberian vaksin DPT. Jadi, bila terlambat memberikan vaksin BCG, anak tetap dapat diberikan vaksin polio sesuai jadwal. Pertanyaan kedua datang dari @FC Ramdan. Kalau anak sudah imunisasi polio, apakah sudah pasti anak bebas dari polio? Bila anak sudah diberikan vaksin polio, anak tetap dapat terinfeksi polio namun dengan gejala ringan. Karena vaksin polio hanya melindungi sekitar 99% dari sakit polio. Karena pada prinsipnya tidak ada vaksin yang 100% menjamin bebas dari penyakit. Untuk manfaat vaksin polio sejak kecil yaitu mengurangi resiko tertular saat nanti sudah dewasa. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari @bella. Kalau sudah 6 tahun, imunisasi apa yang masih perlu? Untuk anak usia 6 tahun, diberikan vaksin ulangan DPT dan campak, kemudian ulangan vaksin influenza, dan ulangan vaksin typhoid. Pertanyaan keempat datang dari @deasagita. Anak saya umurnya 5 bulan dan sudah didiagnosa dengan VSD atau ventricular septal defect, dan apa boleh diimunisasi? Anak dengan penyakit jantung bawaan tetap dapat diimunisasi sesuai jadwal IDAI, namun dengan pengawasan dari dokter spesialis anak. Bila kondisi tidak memungkinkan, imunisasi dapat diatur dengan jenis yang sesuai dengan kondisi klinis anak saat itu. Pertanyaan terakhir datang dari @ernagultom. Untuk tiap merek vaksin anak, apakah ada perbedaan efektivitas dan efek samping? Imunisasi anak dapat berbeda tergantung jenis vaksinnya. Sebagai contoh, bila kita menggunakan jenis vaksin hidup yang dilemahkan atau live vaccine attenuated, maka resiko demam akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan vaksin mati atau inactivated. Untuk efek samping secara umum dapat muncul demam, ruam merah, dan bengkak pada area suntikan yang akan timbul 24 jam pasca imunisasi dan akan hilang dalam 48 jam berikutnya. Nah, kita sudah di akhir video nih. Semoga penjelasan saya dapat membantu sahabat Mika. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar maupun Instagram Story @mitrakeluarga. Lalu pertanyaan terpilih akan dijawab di video Terka. Apabila sahabat Mika menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.